setiap kita semua. Saya percaya Roh Kuduslah yang terus menanamkan setiap hati untuk datang kepada Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan malam hari ini kita dalam program Soul Revival. Saudara, biarlah jiwamu boleh terus dibangunkan. Jiwamu boleh terus dibangkitkan dalam setiap kehidupanmu untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menebus setiap dosa saudara dan saya. Dan biarlah malam hari ini, mari bersama-sama kita datang dalam hadirat-Nya. Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Yuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Seorang sahabat terbaik datang membawa cerita cintanya yang baru. Lalu kemudian matanya bersinar-sinar. Ya, matanya berbinar-binar dalam setiap kehidupannya. Semua hal tentang pacarnya itu menjadi sempurna. Dia cerita. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi ya dari luar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan justru kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada pola yang tidak sehat. Ada tanda-tanda yang berbahaya. Ya kita mungkin sebagai teman, sebagai sahabat, kita ingin bicara, memperingatkan setiap kehidupannya. Tapi kita bingung ya Bapak Ibu Saudari. Jika kita bicara nanti kita takut dianggap menjatuhkan. Tidak mendukung setiap hubungannya dengan kekasihnya. Ya atau malah mungkin kita kehilangan persahabatan dengan orang-orang demikian. Saudara, jika kita diam, kita takut. Ya sahabat kita suatu hari nanti terluka. Dilema ini ternyata Bapak Ibu Saudari menyiksa setiap kehidupan kita semua. Yang melihat hubungan-hubungan yang mungkin tidak sehat di dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini firman Tuhan memberi kita jawaban yang jelas ya atas dilema itu. Tuhan tidak memanggil kita untuk mencintai dengan buta, tetapi untuk mencintai dengan mata yang terbuka lebar. Ya oleh terang kebenaran firman Tuhan. Saudara, suatu kali ya ada seorang pendeta bertemu dengan seorang ibu yang hancur hatinya. Anak semata wayangnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan air mata ia berkata, saya pikir Pak Pendeta dengan memanjakannya, dengan membelikan semua yang dia mau, dan tidak pernah berkata tidak atas setiap apa yang menjadi kemauannya. Itu adalah wujud cinta saya sebagai mama kepada anak saya. Saya tidak tega melihat setiap anak saya sedih atau marah. Tapi ternyata cinta saya yang buta itu justru membawanya ke lubang kehancuran. Saudara, kisah ini memilukan. Dan mungkin dalam setiap kadar yang berbeda kita pernah mengalami kisah-kisah ini. Dalam setiap kehidupan kita semua. Kita semua pernah gagal di dalam mengasihi. Kita mengira cinta adalah tentang mengatakan ya untuk segalanya. Tetapi firman Tuhan mengoreksi kita semua. Bahwa cinta yang sejati justru sering kali ketika kita berani mengatakan tidak. Cinta yang sejati bukanlah perasaan buta. Tetapi sebuah komitmen yang melihat segala sesuatu di dalam terang kebenaran Kristus. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan. Pepatah dunia mengatakan cinta itu buta. Itu mungkin kalimat paling berbahaya yang pernah diciptakan oleh manusia. Karena jika cinta itu buta, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka ia akan membiarkan orang yang dikasihi berjalan menuju jurang. Jika cinta itu buta, ia akan diam saja melihat pasangannya disiksa oleh kecanduan dalam setiap hidup mereka. Jika cinta itu buta, ia akan membiarkan anaknya tumbuh tanpa arah, tanpa disiplin. Apakah itu cinta, Bapak Ibu Saudari? Hari ini Roh Kudus melalui firman-Nya ingin membuka setiap mata hati kita semua tentang definisi cinta yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kehidupan kita semua. Mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara dan saya meredefinasi atau redefinisi, ya, mengartikan kembali maksud saya. Sebuah arti daripada cinta, mendefinisikan kembali. Ya, Bapak Ibu Saudari, bahwa cinta yang sejati justru punya mata yang terbuka. Justru punya mata yang tajam dalam setiap hidup saudara. Cinta yang sejati itu melek, Bapak Ibu Saudari. Dan itu adalah cinta yang berasal dari sumber, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua tentunya
Buat saudara yang rindu bertumbuh dalam setiap kehidupan saudara, ya, yang rindu mau mengenal Yesus, ya tentunya saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin Bu Eik Wijaya ini dia cinta sama Tuhan Yesus, tapi dia, ya Bapak Ibu Saudari, mencari-cari kebenaran, ya sampai dia ada di dalam channel Pastor Ndeso. Mungkin kamu mau mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam setiap kehidupanmu. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati Ibu Eik Wijaya. Tuhan Yesus memberkati, menjamah setiap hatimu, supaya kamu tidak mencari-cari, ya, hal-hal yang keliru dalam setiap kehidupanmu, dan kamu menemukan Tuhan yang benar, ya, dalam setiap komentar-komentarmu itu. Haleluya. Yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu iklan, sehingga banyak orang yang terus rindu mau percaya kepada Yesus. Dia ada di dalam channel Pastor Ndeso, dan kita doakan supaya orang-orang demikian mengenal Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Makanya saya percaya saudara, banyak orang mau datang ke channel Pastor Ndeso, ya, mau melakukan pertanyaan, perdebatan. Karena apa saudari? Karena Roh Kudus menggerakkan hatinya. Supaya apa? Supaya mengenal pribadi Yesus Kristus itu. Karena ketika orang membuka Alkitab, maka dia akan mengenal, ya, surat cinta daripada pribadi itu buat setiap kehidupan kalian semua. Ada yang bilang lah, ya, bahwa kita semua pengikut Paulus, kekristenan itu pengikut Paulus dan lain sebagainya. Justru Paulus mengatakan dia mengikuti teladan Kristus. Dia pengikut Kristus, sama seperti kita semua. Kita pengikut Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Nah malam hari ini kembali lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau ada orang yang, saya puji Tuhan diingatkan sama istri saya. Kadang saya, Bapak Ibu Saudari, kalau ada yang komentar, ya sebelum-sebelumnya, kadang saya jawab, kadang juga saya agak gregetan dan lain sebagainya. Tapi istri saya kasih masukannya, Bu Gembala. Ya, bagus sekali masukannya. Apa Bapak Ibu Saudari, ketika ada orang berkomentar berbeda. Ya, lalu kemudian dia bilang, "Papa, kamu doakan saja setiap orang-orang demikian." Oh iya, iya. Dan saya mengingat setiap pesannya. Saudari yang dikasih Tuhan, jadi kalau ada komentar-komentar, ya akun-akun yang memberikan komentar, kita doakan. Setuju Bapak Ibu Saudari? Jangan kita membalas mereka. Kita doakan supaya mereka mengenal pribadi Yesus dalam hidup mereka. Dan mereka berbagi nanti kelak kepada mereka yang percaya akan pribadi Yesus itu, kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya saudari, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang kita mau belajar. Saudara, pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak, cinta itu harus melek, bukan buta. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa, ya, tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar pepatah tadi, cinta itu buta. Pepatah dunia ini menggambarkan bahwa ketika seseorang jatuh cinta, dia seringkali menutup mata, ya, terhadap segala kekurangan, kesalahan, bahkan bahaya dari orang yang dicintainya. Ia rela menerima dan membenarkan apa saja demi cinta, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, namun sebagai orang percaya, kita justru harus mempertanyakan, apakah konsep cinta buta ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah cinta yang diajarkan Alkitab adalah cinta yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tentunya membawa saudara dan saya mengabaikan kebenaran, mengkompromikan iman, dan menutup mata terhadap dosa? Apakah cinta yang diajarkan Alkitab seperti itu? Saudara, melalui firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan, biarlah kita belajar bahwa cinta yang sejati itu berasal dari Allah. Justru adalah cinta yang melek, bukan cinta yang buta. Cinta yang melihat dengan jelas, yang berjalan di dalam terang, dan yang dipimpin di dalam kebenaran. Ya, jadi saudara, bagikan khotbah saya nanti kalau sudah tampil di channel YouTube Pastor Ndeso. Saudara, bagikan ini. Cinta itu gak boleh buta. Cinta itu harus melek. Bagikan mereka yang sedang pacaran tentunya, ya.
supaya mereka diterangi dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudari yang kita mau renungkan di dalam setiap hidup saudara dan saya, sumber cinta yang sejati itu adalah cinta dari Allah yang Maha Tahu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saya bukakan buat kita semua. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, yang pertama kita mau belajar bahwa sumber cinta yang sejati adalah Allah. Allah yang Maha Tahu. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saudara, kata kasih di sana ya yang digunakan adalah agape. Saudara, agape itu bukanlah perasaan buta yang timbul dari dalam diri kita yang berdosa. Cinta atau kasih yang agape itu bersumber dari Allah sendiri. Kasih itu berasal dari Allah. Maka sumber cinta yang sejati adalah Allah yang Maha Tahu di dalam setiap kehidupan saudara. Allah bukanlah Allah yang buta. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu, dia adalah omniscience di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang Maha Tahu di atas ilmu pengetahuan, bahkan di dalam ilmu percintaan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia melihat segala sesuatunya dengan sempurna dan jelas. Tidak seperti kita yang terkadang Bapak Ibu Saudari mencintai dengan buta. Bahkan sampai kita belum menikah pun tubuh kita rela diberikan oleh pasangan atau kepada pasangan kita yang belum menikah. Saudara, dia justru melihat segala sesuatu dengan sempurna dan jelas. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Saudaraku, mari supaya saudara sadar bahwa ketika saudara mencintai seseorang, entah itu pasangan saudara, ya. Kalau dalam istilah sekarang kan ada yang bucin ya, bucin gitu saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ada juga orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari yang mengasihi anaknya tadi seperti yang saya sampaikan. Pokoknya keinginan anaknya apa saja dipenuhi. Saudara, ini juga cinta buta. Dalam setiap kehidupan kalian semua ketika mencintai anak. Anak itu bukan hanya saudara kasihi, tetapi juga perlu saudara didik. Dalam setiap kehidupan saudara, saudara perlu ajar. Ya, saudara perlu memiliki ini. Ya, mendisiplin anak saudara ketika dia salah. Bahkan ketika saudara dia minta sesuatu dan saudara katakan tidak kepada setiap permintaan itu, saudara tahu saudara sedang mengajar sesuatu kepada setiap kehidupan anakmu. Saudara, karena sumbernya sekali lagi adalah Allah. Saudara nggak boleh memiliki cinta yang buta. Karena kita bersumber kepada Allah yang melek. Maka sifat cintanya pun pasti melek. Cinta Allah kepada kita bukanlah cinta yang mengabaikan keadaan kita yang berdosa. Sebaliknya dia melihat dosa kita dengan sangat jelas. Saudara, justru karena dia melihatnya, ya Bapak Ibu Saudari, dia mengutus anaknya. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita semua. Cinta Bapa kepada saudara dan saya adalah respon yang sadar. Dan tentunya sepenuhnya. Dia melihat sepenuhnya terhadap setiap kondisi-kondisi kehidupan manusia. Kehidupan saudara dan saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Sumber cinta yang sejati adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi cinta sejati yang kita praktekkan haruslah bersumber dari Allah. Amin. Haruslah bersumber dari Allah. Cinta yang lahir dari hubungan dengan Kristus adalah cinta yang memiliki mata spiritual untuk melihat dan menilai segala sesuatu berdasarkan kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ketika saudara dan saya memiliki cinta yang sejati, saudara justru ini lahir dari hubungan dengan Kristus. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara memiliki mata spiritual untuk melihat setiap orang-orang yang mendekat kepada saudara. Ya, bukan hanya karena dia kaya, bukan karena pekerjaannya, wah gajinya 2-3 digit. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng,
Bukan karena dia baik saja kepada saudara, tetapi ada mata spiritual yang menempel di setiap mata, setiap bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Wah Pak Pendeta, saya nggak tega tinggalin dia. Kenapa? Dia baik sekali sama saya. Dia suka nganterin saya kemana-mana. Ya sama aja kayak tukang Gojek kan Bapak Ibu Saudari ya. Tukang Grab juga sama. Ojek online maksud saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan mereka juga baik. Bisa mengantarkan saudara. Bisa membawa makanan ke rumah saudara. Ya kan? Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mereka juga baik. Kalau saudara butuh orang yang baik saudara, tinggal saudara telepon, panggil pakai aplikasi. Ya Bapak Ibu Saudari untuk mengantarkan makanan, mengantar saudara ke rumah atau ke kantor atau ke tempat bisnis ke lain sebagainya. Saudara, jika saudara hanya mau memiliki cinta demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan sayang Pak Bu. Karena cinta sejati yang saudara harus praktekkan harus bersumber kepada Tuhan. Dan saudara harus lahir. Ya cinta ini harus lahir dari hubungan dengan Kristus. Karena cinta ini akan memiliki mata spiritual untuk melihat dan menilai setiap pasangan saudara berdasarkan kebenaran. Bukan hanya cinta tok. Ya Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama saudara perlu renungkan di dalam kehidupan kita semua. Bahwa kasih yang sejati, ingat baik-baik, bersifat objektif dan berpengetahuan. Kalau saudara mau memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan untuk mencintai pasanganmu, anak-anakmu, ya bahkan pasanganmu di dalam pernikahan, saudara harus objektif dan tentunya berpengetahuan. Bukan subjektif, bukan bucin, ya, bukan naif. Karena kasih ini didasarkan kepada kebenaran ilahi tentang keadaan manusia yang sudah berdosa dan perlu diselamatkan. Maka solusi ilahi, penebusan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudari, ya, membuat saudara dan saya punya mata rohani yang terbuka. Karena kasih yang buta, Bapak Ibu Saudari, itu mengabaikan dosa. Sedangkan kasih Allah justru mengalahkan dosa dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari, saudara, biarlah kasih dan penerimaan kita tidak bergantung pada perasaan kita atau penerimaan orang lain terhadap saudara dan saya, tetapi pada fakta bahwa kita lahir dari Allah. Ini memberikan keamanan identitas kita. Baik saudara dan saya punya pasangan atau tidak, saudara tetap punya identitas sebagai anak Allah. Amin. Saudara berharga. Saudara mau punya pasangan, gak punya pasangan, gak usah khawatir Pak Bu. Apalagi yang sudah punya pasangan satu, mau dua, mau tiga. Aduh Pak Bu capek, satu aja pusing. Betul gak? Satu aja pusing, mau dua, tiga lagi. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, jangan. Gak boleh Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, satu aja belum habis. Habisi sampai akhir hidupmu sudah. Ya setialah sampai akhir hidupmu. Saudara, bagi kalian yang sudah menikah, setialah sampai akhir hidupmu. Bagi saudara yang belum menikah, saudara ingat baik-baik. Ya penerimaan kita tidak bergantung kepada perasaan atau penerimaan orang lain. Tapi saudara ingat baik-baik, kalian semua lahir dari Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Maka ini memberikan keamanan identitas saudara. Bahwa saudara kalau kalian perempuan, kalian putri-putri Allah. Kalau kalian pria, kalian adalah pangeran-pangeran Allah. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan ini memberikan keamanan identitas yang luar biasa. Yang penuh. Ya Bapak Ibu Saudari di dunia kita semua. Saudara mari. Supaya saudara dan saya sadar inilah dasar identitas kita semua. Dan kita punya cara mengasihi. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain dengan benar, kita harus terlebih dahulu menerima dan berdiam di dalam kasih Allah. Sehingga dalam kesendirian saudara bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kalian bisa mengasihi orang lain dengan benar, saudara dan saya harus terlebih dahulu menerima, ya, dan berdiam di dalam kasih Allah dalam setiap hidup saudara. Sehingga kasih Allah, kebahagiaan yang dari Allah itu lahir atau mengalir selalu dalam setiap hidup saudara. Dan ketika saudara sudah mendapatkan kebahagiaan itu, saudara bisa berbagi kebahagiaan itu kepada pasangan, orang-orang yang saudara mau menikah, ya, atau orang-orang yang saudara akan menikah dengan mereka. Bukan mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, tapi saudara justru mendapatkan kebahagiaan terlebih dahulu ketika saudara sendiri. Sudahkah kalian
mendapatkan kebahagiaan ketika saudara sendiri? Atau justru masih kurang, dan masih kurang? Saudara, kasih kita kepada orang lain adalah respon atas setiap kasih Allah yang telah kita alami, yang telah kita jumpai. Maka ini mencegah kita dari kelelahan, mencegah saudara dari kepahitan dalam mengasihi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Inilah cara kita mengasihi dengan benar, supaya saudara menerima lebih dahulu. Ya Bapak Ibu Saudari, kasih dan berdiam di dalam kasih Allah dalam hidup saudara, sebelum saudara menemukan pasangan dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya memiliki kasih yang berasal daripada Allah, maka Bapak Ibu Saudari menjadi mungkin untuk kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Menjadi sangat mungkin untuk saudara dapat mengasihi orang-orang yang pernah melukai saudara. Kita menyadari bahwa kita sendiri telah dikasihi dalam keadaan yang tidak layak. Kita melihat mereka semua melalui lensa kasih karunia Allah, bukan hanya melalui luka kita. Oh, dia sudah melukai kita, gak bisa nih. Ya Bapak Ibu Saudari, justru Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kasih Allah lah yang memampukan saudara dan saya untuk mengasihi melalui lensa kasih karunia Allah, bukan melalui luka, ya, luka-luka saudara dan saya yang pernah saudara alami. Inilah yang pertama kita belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa sumber cinta yang sejati adalah Allah yang Maha Tahu. Maka saudara, cinta itu perlu melek. Artinya cinta itu perlu melihat dengan jelas. Cinta itu perlu berjalan dalam terang. Dan cinta itu perlu dipimpin oleh kebenaran. Jangan saudara cinta buta dalam setiap kehidupan saudara. Ini biasanya pasangan-pasangan muda ya, yang masih pacaran. Dalam setiap kehidupan kalian, ayo, jangan kalian hanya memiliki cinta yang buta. Padahal sudah tahu karakternya bobrok, masih diteruskan. Sudah tahu sifatnya gak mau berubah, masih diteruskan. Sudah tahu suka main pria masih sebelum pas masih pacaran, atau main perempuan sebelum pernikahan, masih diteruskan. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Cinta itu harus melek, bukan buta. Yang kedua, cinta yang melek adalah cinta yang mengenali dan menolak hal-hal yang berbahaya dalam setiap hidup saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3, Rasul Yohanes di pasal yang sama justru memperingatkan kita untuk tidak percaya akan setiap roh, tetapi menguji ya roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Saudara, ini adalah perintah untuk melek, untuk waspada, untuk melihat dengan jelas, keker baik-baik, sebelum nanti saudara dalam suka dan duka, walau dalam sakit, dalam keadaan tidak sakit, sampai maut memisahkan. Itu kan janji pernikahan ya. Sebelum kalian mengucapkan itu, lihat baik-baik, melek, waspadalah, dan lihatlah dengan jelas. Lihatlah bibit, bebet, bobotnya dalam pepatah Jawa kalau tidak salah ya. Lihat latar belakangnya, lihat keluarganya, lihat semua yang bisa kalian lihat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena cinta buta Bapak Ibu Saudari yang dunia berikan, atau dunia katakan, atau dunia ajarkan dalam setiap kehidupan saudara. Asal kamu cinta Tuhan, ya, asal kamu cinta Tuhan, silakan ikut agama apapun, percaya ajaran apapun, tidak masalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencintai, lalu kita tidak melihat kehidupan iman orang yang kita cintai, saudara, itulah cinta buta. Ya, karena saudara berpikir yang penting dia cinta Tuhan. Udahlah, Tuhan sama semua. Dia cinta Allah, yang penting sama. Agama apapun, ya, percaya ajaran apapun tidak masalah. Yang penting dia baik, cinta Allah. Wah Pak Bu, itu cinta buta. Dia berkata demikian. Sedangkan cinta yang melek berdasarkan firman Tuhan tentunya, saudara, adalah cinta yang benar, yang harus saudara bisa bedakan antara kebenaran dan kesesatan. Karena cinta kepada Allah justru memampukan saudara dan saya untuk menguji dan menolak ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang berbahaya bagi iman saudara, bagi keselamatan saudara, dan tentunya bagi keselamatan orang lain juga. Saudara,
cinta tanpa kebenaran adalah kelemahan yang berbahaya. Sebaliknya kebenaran tanpa cinta adalah kekerasan yang kejam. Bapak Ibu, cinta yang melek itu mampu menyatukan keduanya, mengasihi orangnya, tetapi dengan tegas menolak setiap kesesatan dan dosa yang merusak kehidupannya. Inilah yang kedua. Saya mau ajak setiap kehidupan saudara dan saya bahwa cinta yang melek adalah cinta yang mengenali dan menolak setiap hal-hal yang berbahaya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sudah tahu belum menikah, tapi sudah berhubungan sebagai suami istri. Tolak. Tapi aku mencintai kamu. Aku sayang. Ya, sayangmu itu bukan sayang, bukan cinta, itu nafsu. Bapak Ibu Saudari, kalau kamu mau benar dalam setiap kehidupan gaya pacaranmu, Bapak Ibu Saudari, kamu harus menolak hal-hal demikian. Karena ketika pasanganmu mau melakukan hal demikian saudari, berarti dia tidak mencintaimu. Dia hanya ingin tubuhmu saja. Yang paling rugi adalah wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, maka wanita-wanita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kalian seperti itu. Lakukanlah hubungan itu ketika sudah menikah nanti. Dan berikan itu kepada suamimu. Ya, para pria juga demikian seharusnya. Berikan itu nanti kepada wanita yang kau kasih untuk seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Oh, yang kedua saya mau mengajak saudara dan saya, ya, cinta yang melek adalah cinta yang mengenali dan tentunya menolak hal-hal yang berbahaya dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang sejati bukanlah penerimaan yang pasif terhadap segala sesuatu. Karena kasih yang sejati itu bersifat diskriminatif. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Iya, karena dia harus membedakan antara yang asli dan yang palsu. Jadi saudara harus mendiskriminatif setiap cinta ini. Kalau memang saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita tidak satu pemahaman, satu keyakinan, saudara harus bisa bedakan yang asli dan yang palsu. Antara yang membangun dan yang merusak, antara kebenaran dan dusta. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan punya pikiran nanti yang penting saya mau menangkan dia Pak Pendeta. Gak bisa Pak Bu, gak bisa. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, kecuali sebelum saudara dan saya menikah atau kalian menikah, dia sudah mengenal Yesus, dia sudah percaya kepada Yesus dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kasih yang membiarkan orang yang dikasih tenggelam di dalam kesesatan adalah kasih yang palsu. Kasih yang egois. Saudara takut konflik karena lebih peduli. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena kalian takut konflik, lebih peduli kepada mungkin hubungan yang baik-baik saja. Saudara takut konflik lebih daripada peduli pada kesejahteraan orang yang saudara kasihi. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di era informasi ini, di mana berbagai ajaran spiritualitas, politik, ya self-help, yang menolong diri sendiri beredar luas. Orang Kristen dipanggil untuk tidak menerima begitu saja. Wah Pak Pendeta dia artis bisa kok, dia nikah beda keyakinan. Dia bisa kok kawin tuh beda keyakinan, dia aja bisa Pak Pendeta. Saudara, justru kita sebagai orang percaya, ya, di era informasi ini, saudara tidak boleh menerima informasi itu begitu saja dengan mentah. Kita harus menguji segala sesuatu dengan standar kebenaran firman Tuhan. Di dalam doa, saudara tanya orang tua saudara, saudara tanya Pak Pendeta, saudara uji dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saudara mengujinya dengan standar kebenaran firman. Saudara dapat membagikan konten dalam setiap kehidupan kita semua tanpa verifikasi. Itu adalah cinta buta yang menyebarkan kebohongan. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau mengasihi seseorang, itu tidak berarti kita harus tinggal dan membiarkan diri kita disalahgunakan secara emosional. Wah, padahal dia sudah tabok saudara. Dia sudah lukai, sudah main kasar waktu sebelum menikah. Tapi Pak Pendeta, aku mencintai dia. Tapi dia sudah main kasar Pak Bu. Ya, jangan saudara dan saya membiarkan diri saudara disalahgunakan. Nanti setelah itu dia minta maaf lagi. Oh, aku akan berubah. Habis itu berantem lagi, main kasar lagi. Itu sudah bibit-bibitnya Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat, berkata-kata kasar. Lalu kemudian suka mukul ketika masih pacaran aja suka mukul. Saudara, itu bibit. Ya, saudara harus lihat, melek baik-baik. Tapi dia pasti bisa berubah. Iya, setiap manusia bisa berubah.
Tapi itu potensi lebih besar ketika mereka menikah. Saudara, hal yang sama akan tetap dilakukan. Pak pendeta, dia sudah main perempuan, main pria waktu pacaran. Ya, potensi lebih besar lagi ketika nanti sudah menikah. Ya, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, melek. Yang melek, saudara ini dikasih oleh Tuhan, ayo. Cinta yang melek tahu kapan harus menetapkan batasan. Kapan harus buat boundary. Ya, yang sehat di dalam setiap hubungan saudara. Ini adalah kasih yang mau mengatakan, aku mengasihimu. Tetapi aku tidak mengizinkan perilakumu yang merusak ini terus terjadi. Ya, aku mengasihimu. Tapi ayo kita bertobat. Ayo kamu bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saya mau mengajak kita semua. Mengasihi semua orang tidak berarti kita setuju dengan semua keyakinan. Kita dapat menghormati, kita dapat berinteraksi dengan penuh kasih kepada penganut agama yang lain. Sambil kita tetap percaya dan memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan hidup. Karena kasih tanpa kebenaran dalam hal ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah pengkhianatan terhadap amanat agung. Bapak Ibu, ayo. Bukannya kita tidak boleh kita bersahabat dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Silahkan saudara bersahabat. Tapi urusan pasangan hidup Bapak Ibu Saudari, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Saudara harus melek. Katakan amin. Ya, saudara bisa tulis di bawah di komentar ya, cinta itu harus melek. Ya, saudara bisa tulis kalau terberkati dengan apa yang saya sampaikan. Saudara tulis di dalam kolom komentar, cinta itu harus melek. Gede-gede Bapak Ibu Saudari, pakai tulisan huruf besar semua. Ya, supaya Bapak Ibu Saudari kita semua terberkati dengan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lalu kemudian yang ketiga, kita mau belajar ya. Tadi yang kedua, saudara sudah diingatkan bahwa cinta yang melek adalah cinta yang mengenali dan menolak hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbahaya dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa cinta yang melek adalah cinta yang membangun, bukan yang memanjakan. Di dalam Efesus 4 ayat 15, kita buka sama-sama Alkitab kita semua. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, Rasul Paulus menasihati kita untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, kita semua Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan tetap harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Dan kita terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita semua untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ini adalah definisi sempurna dari cinta yang melek. Karena Bapak Ibu Saudari, cinta buta itu pasti memanjakan dosa. Saudara akan membiarkan kesalahan dan saudara akan diam ketika melihat orang yang dikasihi hancur oleh pilihan-pilihan yang buruk dalam setiap kehidupannya. Saudara takut konflik, saudara takut tidak disukai. Ini bukan cinta Pak Bu, ini egoisme. Maka Bapak Ibu Saudari jangan miliki cinta model demikian. Kalau saudara dan saya dalam setiap kehidupanmu memiliki cinta buta, itu akan memanjakan dosa yang terus berkembang dalam setiap kehidupan hubungan itu. Membiarkan kesalahan pasangan, sudah tahu salah, ya Bapak Ibu Saudari masih dilakukan. Mendiamkan dia, punya karakter yang buruk didiemin karena takut. Ya Bapak Ibu Saudari, aduh daripada nanti berkonfrontasi berantem-berantem lagi, mendingan diam-diam saja deh. Gak boleh gitu Pak, tetap harus dibicarakan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nanti apa-apa larinya maaf ya ke minuman keras, apa larinya ke narkoba, apa-apa larinya ke smoke, apa-apa larinya ke pornografi dan lain sebagainya. Saudara, itu pilihan-pilihan yang buruk. Kalau saudara sudah menemukan hal itu dalam setiap kehidupan kisah percintaanmu, saudara ayo berdoalah di hadapan Tuhan. Supaya saudara dan saya memiliki cinta yang melek ini. Ya, dalam setiap hidup saudara. Cinta yang melek memiliki keberanian untuk berkata, aku mengasihimu. Itulah sebabnya aku harus jujur kepadamu. Bahwa perbuatanmu ini salah. Perbuatanmu ini akan menyakiti dirimu dan orang lain. Kalau kamu masih melakukan hal ini. Sudah tahu judi itu gak baik. Kenapa kamu masih melakukan perjudian? Kamu gak akan pernah kaya dari judi.
Ya Bapak Ibu Saudara, udah tahu salah korupsi. Kamu masih korupsi, buat apa tuh korupsi? Itu harta yang nanti akan dimakan oleh hantu Bapak Ibu Saudara. Cepat didapat, cepat lenyapnya. Ya. Jadi kalau kamu melihat pasanganmu sudah melakukan demikian, saudara tegur mereka di dalam kasih. Kalau tidak mau bertobat Bapak Ibu Saudari, segera say goodbye. Itu harus tegas Pak Bu. Ya. Kita harus mengatakan perbuatanmu ini salah dan akan menyakitimu dan juga orang lain. Kalau kamu nggak mau berubah ya sudah. Berarti kita say goodbye. Ini adalah cinta yang harusnya bertujuan untuk membangun, memulihkan. Ya bukan sekedar menyenangkan perasaan pasangan untuk sementara. Ya. Saya pernah lihat tuh ya dalam satu feed kalau tidak salah video. Wah, dia ditraktir perempuannya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian karena ditraktirnya sekitar hampir berapa juta gitu ya. Terus ditanya, kamu dapat dari mana? Kamu main judi ya? Iya, aku menang main judi. Ya, sekitar berapa puluh juta gitu disampaikan prianya. Tapi kamu mau tahu nggak? Aku kalah sudah berapa ratus juta di Bapak Ibu Saudari. Ya, dia sudah kalah hampir ratusan juta, baru menang 10-20 juta, baru traktir Bapak Ibu Saudari. Kalahnya udah ratusan juta. Ya itu kisah ataupun cerita yang ya agak membuat kita tertawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu mengingatkan kita semua. Jangan seperti itu. Saudara, kalau saudara mau memiliki cinta yang melek, beranilah berkata seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan untuk sekedar menyenangkan perasaan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia salah tegurlah di dalam kasih. Supaya pasangan kita bertobat. Ya kalau kita sudah menikah, kita punya anak juga, tegurlah dalam kasih. Dalam setiap kehidupan pasanganmu. Kamu gak baik begini, gak boleh begitu. Kalau kamu melakukan tindakan-tindakan kasar, laporin sama polisi. Oh iya Pak Bu. Ya, kadang-kadang ada tuh kasus yang viral belakangan ini. Benar dilaporin sama polisi. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau pria sama wanita berantem, Bapak Ibu Saudari, udah pastilah menang pria. Betul nggak Saudari? Kecuali wanitanya pegulat WWF, ya Smackdown, baru dia menang, Bapak Ibu Saudari. Tapi kebiasaan pasti para pria yang menang. Makanya saya selalu katakan kalau pria mau berantem, jangan sama wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, taruhlah ke kebun binatang, lawan Bapak Ibu Saudari itu singa yang ada di situ, lawan itu macan. Kita lihat menang siapa di situ. Kalau saudara mau melampiaskan emosi, bawa ke kebun binatang. Lawan itu yang di sana semua. Ya jangan lawan istrimu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lukai dia. Itu teman pewaris tahta kasih karunia. Ya Bapak Ibu Saudari, kasihi. Bukan dihajar, dikasihi. Itu teman pewarismu yang kau pilih. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi ayo kalau kau punya anak, ayo juga sama-sama. Saudara, Tuhan itu adalah Bapa saudara yang menghajar setiap anak yang dikasihi. Kalau anaknya salah ya tetap dihajar. Kalau kamu punya anak yang keliru, yang suka melakukan hal-hal yang salah, diajar, didisiplin, diingetin. Ya itu dalam bentuk sayang juga kok. Ya yang penting jangan dipukul palanya, didisiplin. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau suamimu begitu, suka main perempuan, didoakan. Ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan saya punya kesaksian ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang suami, ini istrinya sudah meninggal ya, oma-oma dia sampaikan. Waktu dia muda, itu suaminya sampai bawa perempuan masuk ke kamar, padahal ada istrinya. Di ruang tamu ada istrinya. Anda bisa bayangkan sakit hati si istrinya. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ya mereka menikah. Ya, mereka kabur. Kawin lari saudari, istri pertama ditinggalkan, dia menikah sama yang kedua. Saudara nggak berapa lama tuh istri kedua tuh meninggal. Meninggal Bapak Ibu Saudari. Nggak berapa lama, meninggal. Saudara tahu perasaan istri pertama sakit. Wah sakit hati sekali. Saudara kalau punya suami model gitu, kira-kira para wanita seperti apa? Pasti sakit. Nah ibu ini sakit sekali. Tapi akhirnya dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya, dia melepaskan pengampunan kepada Tuhan. Dan dia menjadi seorang penginjil. Dan saya pernah menginjil bareng dengan ibu ini. Yang saat ini sudah almarhum. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia sampaikan. Dia melayani Tuhan. Dia mengisi hari-harinya untuk melayani Tuhan. Jadi dia gak kembali sama suaminya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan sampai dia menutup mata untuk selama-lamanya. Dia menjadi penginjil.
yang melayani Tuhan. Dan saya sangat terberkati dengan apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua Tuhan itu mengajar saudara sebagai bukti cinta yang melek. Yang melihat supaya masa depanmu dan masa depanku, kita semua, dia rindu untuk saudara bertumbuh di dalam kekudusan. Supaya saudara dan saya jangan kejedot nanti dalam pernikahan nanti. Makanya saudara diizinkan mengalami berbagai pergumulan sehingga saudara bisa melek. Oh iya, terbuka akhirnya mata itu. Dan akhirnya masa depan saudara terjaga. Amin. Yang keempat Bapak Ibu Saudari, ya, yang ketiga tadi kita belajar, cinta yang melek adalah cinta yang membangun bukan memanjakan. Yang keempat, saudara, cinta yang melek itu melenyapkan ketakutan. Mengapa kita mempraktekkan cinta buta? Saudara, seringkali alasan kita adalah takut. Takut ditolak, takut tidak dicintai, takut ditinggalkan. Pak Pendeta, nanti kalau saya nggak kasih tubuh saya, nanti dia tinggalin saya Pak Pendeta. Biarin Pak Bu, biarin. Ya, karena kamu yang akan rugi kalau kamu memberikan itu. Ya, sebelum pernikahan jangan lakukan hal itu. Nanti kalau sudah menikah baru Bapak Ibu Saudari lakukan dengan suami dan istrimu. Ya, yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara takut ditolak, takut ditinggalkan, takut konflik, takut dianggap tidak setia. Oh, kamu gak sayang aku. Jangan Pak. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bu Santi itu ya, anak 4 masih butuh sekolah. Ya, makan Tuhan yang bereskan. Tapi selingkuh lagi. Nah, ini kisah-kisah hidup Bapak Ibu Saudari. Kuat ya Bu Santi Wireni. Kisah-kisah hidup yang harusnya menyadarkan kita semua. Ayo, sebelum kalian menikah konseling. Ya, mau 3 bulan, 6 bulan, mau setahun konseling. Karena kalau kalian punya nikah itu sampai puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sampai akhir hayat. Konseling hanya 1 tahun. Rasa saya juga kurang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kalian mendapati pasangan kalian demikian, doakan di hadapan Tuhan. Ya, jadilah anak Allah yang berkenan. Ya, ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Nanti Allah yang bertindak, Allah yang membela, Allah yang akan menjaga setiap kehidupanmu dan anak-anak. Ya saudari, kalau ada kisah-kisah demikian ini agak menyedihkan sebenarnya. Tapi ya sudah ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Bertumbuhlah selalu dalam kebenaran. Ya, sama-sama setia dalam channel Pastor Ndeso. Semakin dikuatkan dalam firman. Saudara nggak sendiri, banyak juga yang mengalami hal-hal demikian, dilukai. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Ada juga yang chat sama saya, Pastor doakan suami saya. Saya udah nggak tahu suami saya kemana. Tapi saya harus menghidupi anak saya, 1 atau 2 orang. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kalian semua. Yang keempat Bapak Ibu Saudari, kembali lagi kepada firman Tuhan. Cinta yang melek itu melenyapkan ketakutan. Kalau saudara punya cinta yang buta itu didorong oleh ketakutan. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Karena cinta yang melek itu didorong bukan oleh karena ketakutan, tapi oleh karena keyakinan bahwa kasih Allah yang sempurna pasti akan memampukan saudara, memproteksi hidup saudara. Dia pasti akan melindungi saudara. Dia pasti akan mendatangkan nanti wanita yang terbaik buat saudara. Bagi yang belum menikah ya, bagi yang belum menikah, Tuhan akan mendatangkan wanita yang terbaik ataupun pria yang terbaik buat saudara. Ya, saudari, karena saudara yakin akan kasih Allah yang sempurna, Bapamu akan memberikan nanti, akan menghadirkan pasangan itu dalam hidupmu. Maka milikilah persekutuan dengan Bapa selalu dalam setiap hidup saudara. Ketika kita benar-benar tinggal di dalam kasih Bapa, saudara dan saya disadarkan bahwa penerimaan dan identitas kita paling utama itu berasal dari Bapa, bukan dari manusia. Amin. Dan ini membebaskan kita dari ketakutan. Ya, untuk saudara bersikap jujur dan tegas di dalam kasih. Kita mengasihi bukan untuk mendapat balasan, tetapi karena kita telah lebih dahulu dicintai oleh Allah. Setelah kita yang melihat segala sesuatu, Bapak Ibu Saudari, seperti nanti Allah melihat segala sesuatu dengan sempurna, kita pun juga akan dapat memandang, oh iya, ternyata Tuhan, puji Tuhan dulu gak sama si dia. Ya, saudara baru bisa memandangnya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Puji Tuhan. Ya, baru bisa bilangnya nanti 5-10 tahun ke depan. Puji Tuhan, gak sama dia. Coba kalau sama dia hancur hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, seringkali kan kita ngelihatnya begitu. Nanti kalau sudah
Berapa tahun ke depan baru kita bisa memandang, merangkai setiap kisah hidup kita. Oh, ternyata ini semua untuk kebaikanku. Ya, aku baru mengerti, Tuhan terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, cinta yang diajarkan Alkitab adalah cinta yang melek. Cinta yang berani, cinta yang kudus. Kalau saudara dalam keluarga orang tua, ya kasihilah anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi anak bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan semua keinginannya. Karena cinta yang melek adalah menetapkan batasan buat anak-anakmu. Mendisiplin mereka dengan adil. Dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anakmu. Kau sebagai parents ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Jangan membiarkan anak-anakmu apa yang mereka mau minta semua dikasih. No. Enggak selalu seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara punya cinta yang melek kepada anak-anakmu, saudara tetapkan batasan. Kapan dia harus pulang? Kapan saudara harus disiplin dia dengan adil? Kalau dia sudah enggak ke gereja, sudah beberapa waktu lamanya, ingatkan. Ajarkan nilai-nilai kebenaran kalau dia punya pasangan yang keliru dalam setiap hidupnya. Ajarkan nilai-nilai kebenaran. Sehingga dia dapat memilih, iya Pak, iya Ma. Bahwa ajaran Papa Mama, ini yang aku pilih. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam pacaran perkawinan, kalau saudara mungkin masih pacaran atau saudara mungkin sudah menikah. Saudara mengasihi pasangan bukan berarti menutup mata ya terhadap pola dosa atau penyalahgunaan yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kalian semua. Cinta yang melek adalah berani mencari pertolongan. Ya, carilah pertolongan. Saudara untuk merestorasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara masih pacaran ya sudah, ya Bapak Ibu Saudari, minta ada orang-orang tertentu yang mendoakan saudara, mengayomi saudara, membimbing saudara, sehingga saudara dapat menjadikan kehidupan saudara, ya, saudara dapat pertolongan dalam setiap kehidupanmu. Ya, saudara dijagai, didoakan dan dikuatkan selalu supaya saudara direstorasi berdasarkan kebenaran Alkitab. Bagi yang sudah menikah, ya kalau ada pasanganmu salah keliru, ingatkan mereka, ingatkan di dalam kasih. Jangan gitu Pak, no nggak boleh gitu. Makanya saudara ajak mereka selalu dalam kebenaran, bertumbuh bersama-sama dalam setiap ibadahmu dan doamu. Kalau mereka sudah main tangan, main kasar, ingatkan Pak, nggak boleh gitu. Saya selalu tetapkan batasan sama istri saya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita marah, batasannya di sini ya. Gak boleh kasar, ya gak boleh suka mukul, gak boleh ngomong cerai. Ya Bapak Ibu Saudari, itu batasannya, itu dijaga. Jangan sampai seperti itu. Tapi itu kalau kita lagi teduh saya ngomongnya. Kalau lagi udah berantem mah gak bisa ngomong gitu Pak Bu. Lagi teduh, ya saudara buat batasan. Harus pulang ke rumah yang ketiga. Jangan lupa ya, jangan pulang ke rumah orang lain atau ke rumah orang tua. Pulang ke rumah, tetap. Ya Bapak Ibu Saudari, mau kamarnya beda-beda, pulang ke rumah. Mau kasurnya nanti beda-beda, pas malam pokoknya pulang ke rumah. Ya, kalau kalian sudah menikah, ingatkan kalau ada pasangan yang suka mukul, diingatin 1 kali, masih suka mukul, 2 kali, masih mukul lagi, 3 kali masih mukul, laporin ke polisi. Ya Bapak Ibu Saudara, laporin ke polisi, itu KDRT Pak Bu. Ya, supaya saudara dan saya ketika kalian mencintai pasangan, kalian juga mendidik kamu kalau mencintai nggak seperti itu. Ya, kalian dibekali dengan undang-undang kan di Indonesia. Jadi laporin mereka ke polisi. Itu bukan berarti saudara benci sama pasangan. Justru karena saudara mengasihi dia, supaya dia nggak seperti itu. Itu cinta yang Tuhan berikan. Ya sebelum saudara lapor polisi, doa dulu sama Tuhan. Tuhan bener nggak nih harus begitu? Lihat dulu beberapa kali ya Bapak Ibu Saudara. Oh iya, supaya dia nggak seperti itu lagi. Ya saudara ini kasih lihat mentang-mentang lebih kuat. Ya saudara, lapor polisi kalau perlu dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian yang ketiga. Saudara, ketika saudara dalam persahabatan, tadi dalam keluarga sudah, dalam pacaran sudah. Ya ini nilai-nilai praktis yang saudara bisa terapkan. Yang ketiga dalam persahabatan. Seorang sahabat sejati itu bukan selalu mengatakan iya kepada setiap teman, kawanmu. Tetapi yang berani mengatakan tidak. Atau itu gak baik loh, kamu ke situ gak baik, gak good. Ketika saudara melihat sahabatmu melakukan dosa, melakukan kesalahan, saudara berani katakan itu gak baik buat kamu. Ya dia melakukan yang gak baik, pulang kerja bukannya pulang ke rumah tapi pulang ke bar, ya ke plus-plus dan lain sebagainya. Saudara katakan kepada sahabatmu, jangan, gak boleh begitu.
Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara kalau di daerah Jawa Barat, Jakarta ya, Bapak Ibu saudari. Itu ada loh, saya punya jemaat yang kita layani saudari ini kasih oleh Tuhan. Dia pernah tuh kumpul bareng sama seluruh ya Bapak Ibu saudari pemimpin-pemimpin di perusahaannya. Saudari dia ke puncak bersama kawan-kawannya. Lalu kemudian ternyata di puncak saudari kawan-kawannya pada pesan perempuan. Datang tengah-tengah malam Pak Bu. Ya datang. Padahal udah menikah. Ada yang nikah baru 2-3 tahun. Dia juga sudah menikah Pak Bu. Dia sampaikan kesaksian. Sampai saya Pak Pendeta saya tinggal di mobil. Saya tidur di mobil. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya gak berani masuk ke ruang itu. Dan ketika nanti ada meeting pagi-pagi dia baru bangun. Dia meeting lagi sama kawan-kawannya. Saudara itu integritas. Itu integritas. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara perlu memiliki hal demikian. Dalam gereja yang keempat. Saudara kita harus mengasihi sesama jemaat. Tetapi kasih itu juga berarti menegur dengan lembut. Dan tentunya kita memberitakan Injil. Ya bukan diselewengkan Bapak Ibu Saudari. Supaya Bapak Ibu Saudari dalam setiap jemaat-jemaat yang dilayani. Tidak terjadi kesesatan. Ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi ayo. Sebagai orang-orang percaya marilah kita berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Untuk mengasihi seperti Dia mengasihi dengan mata yang terbuka. Ya dengan hati yang tulus. Dengan komitmen yang teguh kepada kebenaran. Jadilah pelaku-pelaku cinta yang melek. Bukan cinta yang buta. Jadi saya tutup pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya dimanapun kita berada. Ayo lihatlah salib. Itulah puncak dari cinta yang melek. Di kayu salib Yesus tidak menutup matanya terhadap dosa-dosa kita. Dia melihat dengan jelas setiap kebohongan. Setiap kebencian. Setiap pikiran kotor, setiap pemberontakan kita. Dia melihat semuanya Bapak Ibu Saudari. Dan justru karena dia melihatnya dengan jelas, dia memilih untuk mati, menanggung hukuman itu atas dosa-dosa saudara. Cintanya tidak buta. Cintanya melihat segalanya. Dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk menyelamatkan. Dia memilih untuk memulihkan. Saudara, cinta seperti inilah yang ditawarkan untuk kita semua hari ini. Mungkin hari ini kita datang dengan beban karena kita telah mencintai dengan buta. Kita mencintai dengan gagal. Atau ada kegagalan-kegagalan dalam setiap cinta yang kita miliki. Dalam hubungan, dalam pernikahan. Atau ketika kita mendidik anak kita semua. Mungkin saudara dan saya terluka karena dicintai dengan cara yang buta dan egois. Nah hari ini Tuhan Yesus membuka mata kita semua untuk melihat cintanya dengan sempurna. Cinta yang melihat kalian sepenuhnya. Mengenal kalian sepenuhnya. Dan tetap menerima dan mengasihi kalian sepenuhnya. Itulah cinta yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Responilah cinta dari Yesus itu. Responilah cintanya yang melek itu. Serahkanlah hidup saudara yang buta. Yang penuh dengan salah langkah. Dan kepahitan. Ke dalam tangan Yesus yang penuh dengan kasih. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memimpin kita untuk mulai mencintai Dia dengan caranya, dengan keberanian, dengan kebenaran, dan dengan kuasa yang mengubah saudara dan saya. Bapak Ibu, siapa yang hari ini atau malam hari ini, Tuhan yang mau berkata ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku mau berkata, aku mau buka mataku, aku lelah mencintai dengan buta, aku mau hidupku dipimpin oleh-Mu. Aku mau memiliki cinta yang melek. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Biarkan Tuhan menjamah hati saudara pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan rindu. Dia memberikan cintanya sepenuhnya bagi saudara dan saya. Biarlah setiap mata hatimu, mata spiritualmu boleh terus terbuka. Sehingga saudara dapat melihat cinta yang benar yang berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk firman-Mu. Seperti pedang bermata dua, menikam dan membedakan isi hati kami semua. Hari ini Kau telah membuka mata hati kami semua. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami karena seringkali kami lebih memilih untuk mencintai dengan buta. Buta terhadap dosa, buta terhadap kesalahan, buta terhadap bahaya. Hanya karena kami takut, hanya karena kami ingin disukai, hanya karena kami malas. Kami telah menyembah pepatah dunia lebih daripada kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, celikanlah mata kami yang buta ini. Celikanlah Tuhan mata setiap rohani kami semua. Berikanlah kepada kami mata yang jeli
untuk melihat seperti Engkau melihat. Mata yang penuh dengan belas kasih, tetapi tidak kompromi terhadap dosa. Mata yang berani menegur, tetapi dengan kerendahan hati. Yang sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Mata yang memandang orang lain sebagaimana Engkau memandang mereka. Berharga, terhilang, tetapi perlu diselamatkan. Mampukan setiap kami ya Bapa. Penuhilah kami dengan kasih-Mu yang sempurna, yang melenyapkan segala ketakutan. Kami lelah, kami takut akan setiap penolakan manusia. Tapi penuhilah kami pada kesempatan malam hari ini dengan keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih, di dalam keluarga kami, dalam persahabatan kami. Bahkan di dalam setiap Tuhan, baik pekerjaan, di tempat usaha, di gereja di mana kami ada. Jadikanlah kami agen-agen cinta-Mu yang melek di dunia ini, yang buta ini Tuhan. Biarlah setiap orang yang berinteraksi dengan kami merasakan cinta yang tidak munafik, yang tidak memanjakan, tetapi cinta yang membangun, cinta yang memulihkan, dan yang menuntun kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang mati dengan mata terbuka untuk melihat dosa-dosa kami, dan kini hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. In the name of Jesus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, biarlah Tuhan jaga, Tuhan pelihara saudara malam hari ini dalam istirahat saudara, penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga besok pagi saudara boleh dibangunkan untuk beribadah kembali jam 7 di channel Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah berkat daripada Tuhan terus mengalir, memenuhi setiap hati saudara dan saya. Berkat jasmani terlebih berkat rohani, Tuhan terus tambahkan. Setiap pribadi, buat kalian semua yang mengasihi Allah, punya jiwa yang tulus, mau bertekun di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang menandai setiap hati saudara dan saya. Dan saudara boleh terberkati oleh karena Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan rindu terus menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati